Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan fitur jadwal mengajar ya pada portal operator. Jadi silakan klik menu jadwal mengajar di sebelah kiri. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di atas ini ada informasi periode dan semester yang aktif saat ini. Di pojok kanan atas ini ada panduan untuk impor data. Ya, kalian bisa baca dan pahami sendiri. Kemudian, nah di sini kita fokuskan teman-teman ya. Untuk membuat jadwal mengajar, menentukan jadwal mengajar guru, ya itu ada dua cara. Melalui impor jadwal, ya, melalui impor jadwal by Excel, ataukah buat atau menentukan jadwal itu satu persatu, ya, berdasarkan gurunya. Contoh saya coba jelaskan dulu ya. Ini cara single datanya. Kita input satu persatu. Contoh kita memilih semester ini teman-teman ya, ini default ya, ini menyesuaikan semester yang aktif saat ini. Nah, perlu saya jelaskan dulu bahwa setiap sistem ini dirancang setiap pergantian semester ya, ganjil atau genap, itu jadwal pelajaran pasti berbeda ya, ada perbedaan jadwal pelajaran ya, makanya semester ini dibutuhkan ya. Jika ganjil di sini maka berarti akan mengatur jadwal mengajar untuk semester ganjil. Begitupun sebaliknya, genap, kayak gitu kan. Nah, ini default value-nya teman-teman ya. Ini default datanya itu menyesuaikan dengan yang aktif saat ini. Jadi ini seperti itu. Nah, kemudian ada pilih mata pelajaran. Nah, pilih mata pelajaran ini bergantung pada mata pelajaran yang sudah kalian inputkan ya di mata pelajaran sini. Nah, kalau kalian nonaktifkan mata pelajaran, maka datanya tidak akan tampil di sini. Seperti itu. Contoh kita pilih matematika sekarang. Nah, guru mata pelajaran di sini akan tampil itu berdasarkan guru yang mengajar di mapel matematika. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian setup di menu guru dan kalian mengatur penugasan guru mapel ya, ada matematika. Jadi guru mata pelajaran ya, inputannya yang tampil di sini ini berdasarkan guru mapel mata pelajaran yang kalian pilih yang di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi misal kita mau buatkan jadwal mapel untuk Nurmiati. Nah, kita pilih, kemudian kita pilih kelas. Nah, ini misal 7 Patimura. Kemudian ada hari, pilih harinya. Misal hari Senin. Ya, hari Senin. Nah, ini defaultnya disable teman-teman ya. Default jadwal ini regular atau normal ya, jadwal normal pada umumnya. Kemudian mulai jam ke sampai jam ke berapa. Jadi kita mulai jam ke berapa? Ada jam ke 1 sampai jam ke 8. Gitu ya. Nah, contoh kita pilih jam 7.30. Berakhir jam ke misal jam ke 3, 9.30. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Ini mulai sampai jam ke ini ada 3 jam jumlah jam mengajarnya. Jadi 1, 2, 3. Jadi total jam mengajar ini otomatis terisi itu 3 jam mengajar. Seperti itu. Nah, 3 jam artinya itu bukan 1 jamnya bukan 60 menit ya. Nah, faktornya itu ditentukan berdasarkan jam ke-nya. Ya, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalian bisa cek lagi menu jam pelajaran yang sudah kalian tentukan. Seperti itu. Jadi ketika sudah terisi semua seperti ini, ya, silahkan klik simpan jadwal. Nah, otomatis terisi di sini ya. Nah, terisi di sini, ini akan terreset kembali, reset. Ini masih ada matematika Nurmiati. Kayak gini. Jadi teman-teman bisa lanjut lagi pilih kelasnya. Ya, misal ada kelas lain lagi, misal 7 Soekarno atau 8 Soekarno, bisa pilih kelasnya, kemudian pilih jamnya lagi dan sebagainya. Nanti otomatis terisi jumlah jam mengajar, simpan jadwal lagi seperti tadi. Nanti otomatis seperti ini teman-teman ya. Nanti datanya akan tampil di sebelah kanan sini. Nah, ini ada durasinya 3 jam pelajaran, matematika, jam dan waktunya, Senin, kelasnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini akan lebih mudah, cepat ya, cepat dalam pengaturan jadwal mengajar guru kayak gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya datanya salah teman-teman ya, salah input mungkin ya. Nah, datanya ini tidak bisa diedit ya, data ini tidak bisa diedit, jadi harus dihapus. Jadi misal jamnya ini salah, misalnya hanya 2 jam gitu kan, bukan 3 jam, maka kita harus hapus kemudian input ulang lagi. Nah, ini mungkin ribet, tapi memang seperti ini teman-teman ya. Ini untuk mengantisipasi konflik data kalau tiba-tiba diupdate datanya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, itu tadi cara membuat atau menentukan jadwal mengajar satu persatu. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal impor jadwal.
Nah, teman-teman bisa klik impor jadwal di sini. Nah, sudah ada di dalam sini ya. Seperti yang sebelumnya, kita bisa unduh template. Ya, unduh template impor jadwal. Jadi apapun yang diimport itu pasti ada template-nya. Oke, jadi contoh kita unduh template-nya. Seperti ini, template sudah ada. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, ada hari, jam mulai, jam selesai, total jam, semester, ID kelasnya, ID guru mapelnya. Nah, ini contohnya ada Senin, Selasa, jam mulainya jam 1. Jam mulai ini jam ke berapa ya teman-teman ya. Ini dengan ini jam mulai dengan jam selesai itu harus berdasarkan jam pelajaran yang sudah kalian tentukan di sini ya. Ini teman-temannya perhatikan yang ini. Ada jam ke-1, jam kedua. Nah, ini perhatikan Senin regular. Ini ada jam ke-1, 2, 3 dan seterusnya. Itu yang harus kalian isikan di sini. Oke. Nah, jadi ketika jam mulainya 1, berarti jam 1 ini 7.30. Mulainya 7.30. Jam selesainya 2. Berarti 2. Jam kedua yang ini berarti selesainya 8.50. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi begitu ilustrasinya. Nah, total jamnya kalian harus hitung manual sendiri. Jadi 2, 1, 2. Nah, 2 jam. 3, 5, 3, 4, 5, ada 3. Nah, seperti ini. Oke, kemudian semester, kalian tentukan sendiri. Ingin semester ganjil atau semester genap yang dibuatkan jadwal. Oke. Nah, kemudian ada ID kelas. Nah, ID kelas diambil dari mana? Ambil di sini teman-teman ya. Ini kelas. Ini. Ya, contoh ID kelasnya ini kelas 7 Patimura. Berarti kita copy yang ini. Kemudian kita paste di sini. Misal ya. Nah, ini sudah saya paste. Oke, kemudian ID guru mapel. ID guru mapel itu ambil di mana? Ya, ID guru mapel kita ambil di guru, kemudian masuk ke guru mapel. Nah, guru mapel ini ya, guru mapel ini dia mapel apa yang mau kita buatkan jadwal. Misal di matematika, kita copy, kemudian masukkan ke sini. Nah, ini sudah di dalam sini. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tidak bisa, bukan bahasa manusia. Jadi susah difahami. Karena itu perlu harus dipahami dulu sistemnya. Ya, harus bisa diketahui apa itu ID guru mapel, apa itu ID kelas, ya supaya tidak bingung. Itu mudah pengisian impornya. Kayak gitu. Ya, ini mungkin kelihatannya sekilas pasti agak sulit gitu kan, apalagi untuk pertama kali. Ya, tanpa didampingi pasti akan sangat sulit. Karena itu saran saya teman-temannya, meskipun kami sudah sediakan fitur impor jadwal, ya saran saya teman-teman bisa menggunakan yang buat satu persatu ini. Kalau memang agak kesulitan untuk impor data by Excel, ya teman-teman bisa, operator bisa gunakan yang ini, menentukan jadwal satu persatu. Jadi berdasarkan guru, ya. Jadi bisa fokus ke topik dulu, ya. Ini kita bisa menggunakan bahasa manusia di sini. Kalau gizi di sini pasti agak sulit, ya, dan rawan salah paste ID kelas, kayak gitu, teman-teman. Oke, nah, seperti ini. Nah, ini saya tidak contohkan dulu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kalian memang bertekad untuk membuat data, ingin impor data by Excel, saran saya Excel, maka nanti sekalian buatkan jadwal mengajar untuk semester ganjil dengan semester genap. Ya, supaya satu kali buat. Ya, misal di semester ganjil, saat ini sudah semester ganjil, ya, tidak apa-apa kalau misalnya sekolah ingin plan-nya lebih cepat, plan-nya lebih sudah ada plan-nya gitu kan. Nah, bisa buatkan bisa mengatur jadwal mengajar guru mapel langsung di semester ganjil atau semester genap. Nah, jadi nanti ketika masuk semester genap tidak perlu capek-capek lagi input lagi jadwal mengajar karena sudah diinput di semester ganjil. Seperti itu. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian bikin manual satu-satu, input satu-satu, nah kalian fokus ke ganjil dulu, ganjil gitu kan. Ketika semua jadwal mengajar guru mapel sudah diatur di semester ganjil dan kalian mau lanjut untuk mengatur jadwal di semester genap, maka ubah jadwalnya, ubah semesternya ya. Jadi genap, pilih mata pelajarannya matematika, guru mapelnya Nurmiati, ya, dan seterusnya. Pilih kelasnya, hari, dan seterusnya. Seperti ini. Oke, teman-teman ya. Nah, kemudian contoh yang terakhir, ada satu fitur lagi. Misal ini ada 7 Patimura ya. Tadi datanya sudah saya hapus ya, Nurmiati. Oke, nah ini kan ada datanya Nurmiati nih, itu kan matematika. Oke. Nah, ada satu tombol aksi di sini. Ini untuk switch guru. Nah, ini ganti guru pengampu.
kita ganti gurunya ini kan misalnya matematika Nurmiati. Akan ada kondisi di mana guru mapel, contoh Nurmiati ini mengajar di 7 Patimura hari Senin jam ke-1 sampai jam ke-3. Oke. Nah, akan ada kondisi Nurmiati ini sudah ditangguhkan mata pelajarannya, kayak gitu kan, atau mungkin Nurmiati ini dipindahkan ke mapelnya, kelasnya itu dipindahkan ke kelas lain. Intinya Nurmiati ini tidak mengajar lagi matematika hari Senin di kelas 7 Patimura jam ke-1 sampai jam ke-3 gitu. Maka ini digunakanlah fitur ganti guru pengampu. Jadi kita memilih guru baru di sini ya, karena guru di sini hanya ada satu, yaitu Nurmiati. Jadi data gurunya tadi tidak tampil ya. Data gurunya tidak ada yang tampil karena hanya ada satu guru. Nah, guru yang tampil di sini itu berdasarkan guru mapel juga yang sudah diatur tadi. Kayak gitu. Berdasarkan guru mapelnya ini matematika. Kayak gitu, teman-teman ya. Nah, jadi misal ada Budi ya. Kita pilih gurunya Budi. Kita pilih Budi, kemudian ganti guru. Jadi nanti Budi akan otomatis menjadi guru, jadwal mengajarnya itu di Senin 7 Patimura saat jam ke-1 sampai jam ke-3. Itu untuk Budi. Dan untuk Nurmiati enggak lagi, tidak mengajar lagi di kelas itu. Jadi ceritanya fitur ini singkatnya itu untuk mengganti guru mapel di kelas yang bersangkutan. Seperti itu. Misal kondisinya ketika guru sudah pensiun ya, atau guru mapel dimutasi ya. Nah, ini begini. Ini kegunaan dari fitur ini, teman-teman ya. Seperti ini, ganti guru pengampu. Oke. Ya, mungkin penjelasan saya agak belibet ya, berbelit-belit. Kalau ada yang tidak dipahami, ada yang ingin ditanyakan atau ingin langsung dipandu, kami langsung admin Preshelix yang isikan datanya bisa ya, tinggal hubungi admin Preshelix, teman-teman ya. Teman-teman bisa menghubungi admin Preshelix. Oke, sekian. Terima kasih.